Orang yang tahajud punya 3 keistimewaan. Yang pertama, Allah berikan kepadanya segala hajat yang ia pinta. Yang kedua, orang yang ahli tahajud, Allah tinggikan derajat di mana Allah Subhanahu wa taala membuat semua orang mencintai dirinya. Dan yang ketiga, orang-orang yang ahli tahajud, Allah Subhanahu wa taala akan izinkan dengan taufik dan rahmatnya, ia akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang senantiasa tulus dalam membersamai diri beliau. Syaratnya, beliau senantiasa mau ikhlas bangun di sepertiga malam, munajat kepada Allah, meminta, berdoa, dan terus mengulang semua kebaikan yang ia hadirkan. Jangan lepas tahajud. Kenapa sholat tahajud nggak ada azan di dalamnya? Karena sholat tahajud itu special invitation, undangan spesial dari Allah Rabbul Alamin. Orang-orang beriman akan bangun di sepertiga malam. Mereka akan sholat, minta sama Allah. Mereka akan berdoa, mereka akan cerita, mereka akan curhat ke Allah. Dan mereka akan mengadukan keluh kesahnya kepada Allah di atas sejadah, sambil menengadahkan tangan kepada Allah atas semua harapan-harapan yang mereka minta. Jadi bangunlah tahajud kalau kita mau di-invite secara spesial oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita bangun di saat yang lain tertidur lelap itu istimewa. Karena disitulah saat kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Bangun tahajud, rutinkan tahajud. Semoga Allah berkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. 3 hal yang paling membuat hidup kita jadi tambah tenangnya, tambah nyamannya. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, belajar mensyukuri hal-hal kecil yang hari ini kita miliki. Dan yang ketiga, pasangan yang salih atau salihah. Dan kalau yang menonton mungkin sedang belum sholat, segera sholat. Kalau lupa bersyukur, banyak bersyukur. Yang belum punya pasangan, tahun ini bertemu dengan pasangan, jodoh, yang salih salihah, menua bersama bahagia sampai jannah. Allah itu turun di setiap sepertiga malam. Allah mencari hambanya yang tahajud. Jika ada hambanya yang banyak dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambanya yang sedang sulit dan dia minta sama Allah dilapangkan kesulitannya, maka Allah tunjukkan kelapangannya. Kalau ada hambanya yang sedang punya keinginan dan dia minta sama Allah, maka Allah cukupkan keinginannya. Itu waktunya kapan? Sepertiga malam. Inilah 6 keutamaan orang yang sering terbangun jam 2 sampai 3 pagi. Anda pasti pernah mengalami terbangun dari tidur, dan pada saat itu, waktu tengah menunjukkan sekitar jam 2 sampai 3 pagi. Jika hal ini terjadi hanya sesekali saja, mungkin hal itu hanyalah kebetulan. Namun jika Anda sering, bahkan rutin terbangun di jam 2 sampai 3 pagi, berarti ada tanda ini dari alam semesta. Untuk jam 2 sampai 3 pagi ini, dipercaya sebagai waktu suum, yaitu waktu di mana yang hidup dan bernyawa sedang tidur terlelap, namun tidak bagi mereka yang gaib. Diketahui, jam 3 pagi adalah aktivitas puncak dari mereka yang tidak terlihat. Selain itu, jam 3 pagi adalah waktu di mana portal dimensi gaib sedang terbuka lebar, sehingga secara disadari ataupun tidak, akan banyak interaksi antara kita yang hidup dengan mereka yang astral. Berikut ini adalah keistimewaan orang yang sering terbangun jam 2 sampai 3 pagi. Pertama adalah memiliki kepekaan untuk merasakan energi semesta. Yang kedua, akan memperoleh rezeki besar dan penghidupan. Yang ketiga, waktu mustajab untuk memanjatkan doa. Keempat, sedang menerima tuntunan dan bimbingan dari malaikat penjaga. Kelima, memperoleh panggilan dari alam semesta untuk beribadah. Keenam, akan memperoleh sebuah awalan yang baru dalam hidupnya. Itulah keistimewaan orang yang sering terbangun jam 2 sampai 3 pagi. Ya Ilahi, Engkaulah tempat kami bersandar. Jika bukan kepadamu, kemana kami harus mencari ketentraman? Bukalah segala hijab yang menutupi hati kami dari memandangmu. Sesungguhnya tak ada yang lebih indah kecuali Engkau. Berikanlah kesabaran di setiap ujian kami. Sesungguhnya tak ada yang lebih sempurna daripada takdir-Mu. Anugerahkan rasa syukur di setiap nikmat yang kami rasakan. Sesungguhnya Engkaulah awal dari segala kebaikan. Wahai Zat yang selalu memandang kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami, kedua orang tua kami, para leluhur kami, dan keluarga kami.
Sesungguhnya tak ada artinya dosa-dosa kami dibandingkan keagungan ampunan-Mu. Tambahkanlah di setiap dari kami kebaikan, pada rezeki, kesehatan, dan semua urusan kami, sampai tak ada lagi yang wujud di hati kami kecuali Engkau. Amin. Ya Rabbal Alamin.